Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang bisa merasakan bahawa kalian berdua sedang memikirkan satu sama lainnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan dahulu ya seperti apa energi dia. Seseorang yang bisa merasakan bahawa kalian berdua memang sedang memikirkan satu sama lainnya. Di saat kamu memikirkan dia, dia bisa merasakan energi kamu, dan di saat dia memikirkan kamu, kamu juga bisa merasakan energinya. Maka kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang bisa merasakan yang kalian berdua memang selalu memikirkan satu sama lainnya. Nah, ini teman-teman termasuklah menarik energi seseorang ya, yang mungkin sudah tidak lagi mengabari kamu. Energi diam-diaman, seseorang yang sudah menarik diri, lost contact, ataupun menurut kamu teman-teman ya, kamu memang tidak tahu apakah orang ini masih ingin berkomunikasi denganmu. Seperti itu ya. Kita lihatkan seperti apa energinya. Okey teman-teman, kemunculan Five of Shells. Wow, terlihat seperti ada sebuah kegagalan di sini ya. Energi cinta yang tidak kesampaian, dan beberapa di antara dia ini masih lagi mengenang kisah-kisah yang berkaitan dengan masa lalu kalian ya. Teman-teman, beberapa di antara dia, jika ini menarik energi orang baru ya, saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan ada sesuatu yang tidak sampai ke kamu di sini ya, sehingga benar-benar mengecewakan kalian berdua. Teman-teman, kemunculan Five of Shells ini ya menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan, nah kamu lihat ya, gambar firefly ini ya. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya apa ya, tetapi ini kan masih menyala. Maka teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu dan masih lagi berpegang kepada memori-memori itu ya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, yang mungkin belum kelar di antara kalian berdua. Teman-teman, ini baik menarik energi cinta baru ataupun orang lama ya, itu kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kemunculan Five of Shells menggambarkan seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu ya. Teman-teman, di balik seseorang ini ya, saya juga sempat merasakan banyak kekecewaan dalam hidupnya. Entah ini berkaitan dengan inner child-nya dia, sewaktu dia dibesarkan, atau mungkin kegagalan dalam hidupnya sendiri. Teman-teman, energi daripada kartu ini agak luas energinya, kamu sesuaikan. Tetapi saya menangkap kesedihan dan pengalaman yang dialaminya seperti sangat menguatkan dia, menjadikan dia seorang yang sangat berdeterminasi, seseorang yang tidak akan mengalah dan menyerah begitu sahaja ya. Itu yang saya rasakan dari kartu ini. Maka orang ini teman-teman, baik dia sedang mendiamkan kamu, mungkin tidak mengabari kamu, memilih untuk mendiamkan diri, dia masih lagi mengharapkan kamu di sini ya. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Crystal. Wow, ini gambaran seseorang yang sebenarnya sudah memuja kamu sejak sekian lama ya. Tetapi teman-teman, sepertinya sehinggalah detik ini ya. Sehinggalah detik ini, walaupun kalian berdua bisa merasakan energi memikirkan satu sama lainnya, teman-teman, ada sesuatu yang membuatkan dia begitu kecewa sehinggalah detik ini, kerana ada hal-hal yang tidak bisa dilakukannya. Nah, ini seperti menarik energi seseorang yang tidak bisa melewati sebuah batas ya. Kalian pasti tahu ya, saya sedang membicarakan siapa. Sebenarnya dulu ataupun sekarang, dia masih lagi mengagumi kamu. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukannya walaupun detik ini, walaupun sekarang ini. Maka ini membuatkan dia sangat kecewa, mengapa tidak dapat menyampaikan hasrat cinta di kala itu, dan begitu juga sekarang. Kerana sosok ini masih lagi memuja kamu. Okey teman-teman, kemunculan transformation. Wow, di sini teman-teman ada hubungan yang sempat berakhir ya. Kalian mungkin sempat berpisah, mungkin terpisah ya, ataupun mungkin tidak berkomunikasi untuk beberapa waktu. Teman-teman, di sini menggambarkan energi masing-masing ya. Sudah pun memulai kehidupan baru, entah kamu yang sempat menjalankan hidup kamu sendiri dan begitu juga dengan dia. Teman-teman, ini jelas ya, kemunculan transformation menggambarkan beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu.
Boleh dikatakan orang yang sudah kamu kenal ya. Nah, jikalau menurut kamu ini tidak begitu lama banget ya, mungkin 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, intinya orang ini sudah kamu kenali. Nah, seperti itu ya. Tetapi jikalau menurut kamu ini menarik energi orang baru, teman-teman, it's very simple. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukannya untuk kamu bagi merubah koneksi ini ke arah yang lebih positif. Nah, seperti itu ya. Itu perbedaan di antara dua energi itu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi. Dengan kemunculan Ten of Crystal, teman-teman, saya menarik energi seseorang yang boleh dikatakan sangat sibuk dengan pekerjaannya ya. Detik ini teman-teman, jikalau dia mungkin tidak bisa melewati batasan itu untuk melakukan sesuatu untuk kamu, sosok ini selalu memikirkan kamu, tetapi banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja. Nah, ini entah mungkin ya beberapa di antara dia yang mungkin menguruskan urusan perniagaan keluarganya, atau memang orangnya sangat sibuk, sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan. Seseorang yang menguburkan dirinya dengan pekerjaan. Teman-teman, seseorang yang workaholic ini pasti ada alasannya ya. Sama ada mereka ini golongan yang sangat suka bekerja atau sengaja menguburkan diri melalui pekerjaan. Nah, begitu ya, itu yang ingin saya jelaskan. Maka di sini teman-teman, jikalau ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan untuk kamu, dia benar-benar mengarahkan semua energinya bekerja dan bekerja. Tetapi teman-teman, walaupun dia sempat ya untuk mengarahkan energi itu ke arah pekerjaan, itu tidak berarti dia tidak memikirkan kamu. Dan bahkan walaupun dia menguburkan dirinya dengan pekerjaan, dia selalu memikirkan kamu. Nah, itu yang saya rasakan dari kartu-kartu ini ya. Oke teman-teman, saya menarik energi seseorang yang entah datang daripada keluarga yang besar, atau teman-teman, jikalau dia ini mungkin ya orang yang sudah berpasangan atau orang yang sempat berpisah dengan pasangannya, mempunyai anak yang ramai. Anak-anak yang ramai atau adik-beradik yang ramai. Sesuatu yang besar di sini. Itu kalian sesuaikan. Apakah dia datang daripada keluarga yang besar atau setelah dia bernikah mempunyai ramai anak, contohnya begitu. Nah, saya sempat menarik atau merasakan energi itu ya. Oke teman-teman, kemunculan Nine of Feathers. Nah, ini teman-teman, seseorang yang tidak bisa tidur malam, seseorang yang tidak bisa melelapkan matanya di siang hari kerana selalu memikirkan kamu di sini. Ada keinginan sebenarnya untuk mungkin ya berbicara dan bertemu empat mata dengan kamu, tetapi ada batasan yang tidak bisa dilewati. Maka dia kecewa banget ya kerana dia masih lagi berpegang kepada memori-memori kalian. Ingin banget untuk mendekati kamu, tetapi ada perasaan takut, ada perasaan bersalah, ada keraguan yang timbul di hatinya dia. Semakin dia meragukan energi ini, semakin kuat perasaan itu ingin mendekati kamu. Nah, teman-teman, ini kedengaran agak aneh ya, tetapi ini adalah energinya, perasaannya. Oke, teman-teman, kita lihatkan lagi ya, under the deck di sini, kemunculan Ace of Crystal. Teman-teman, sama ada kalian sedar atau tidak ya, ini seperti beberapa menarik energi rakan sekerja. Nah, ini mungkin juga ya, entah kamu adalah pimpinan dia atau dia adalah pimpinan kamu ya. Atau mungkin teman-teman, kalian sempat hadir ataupun datang daripada sekolah yang sama. Mungkin ke sekolah yang sama ya, membesar bersama, dan kamu ini sangat penting di matanya dia. Saya menangkap seperti ada sebuah perencanaan yang ingin dilakukan untuk datang kepada kamu, untuk maju kepada kamu. Teman-teman, mungkin dalam waktu dekat ini ya, sosok ini akan cuba memberanikan dirinya untuk bertemu empat mata dengan kamu. Kerana mungkin beberapa di antara kalian di sini ya, sekali lagi, beberapa mungkin sudah lama tidak bertemu dengannya. Itu kalian sesuaikan ya. Tetapi dengan kemunculan Ace of Crystal, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin memanifestasikan kamu secara nyata kembali ke dalam hidupnya. Nah, jikalau ini energi orang baru, teman-teman, dia tidak akan melewatkan sebuah kesempatan untuk benar-benar merealisasikan kamu ke dalam hidupnya. Nah, begitu ya. Oke, teman-teman, kita lihatkan seperti apa koneksi energinya ke kamu saat ini. Seperti apa koneksi energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang bisa merasakan bahawa kalian berdua sedang atau selalu memikirkan satu sama lainnya. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Shells. Wow, ini seperti tidak perlu dijelaskan lagi ya. Perasaannya yang begitu menyayangi kamu,
sangat mengutamakan kamu di dalam hatinya, tetapi teman-teman ada kesedihan untuk mendekatimu ya. Saya tidak tahu teman-teman, energinya agak luas ya. Apakah mungkin contohnya ada sosok ibu yang tidak merestui ya. Itu contoh yang paling asas. Energi lain yang saya rasakan, jikalau kalian di sini orang yang sudah berumah tangga, contohnya ya, dia mungkin agak takut untuk mendekati kamu kerana kamu sudah ada pasangan. Nah, begitu juga sebaliknya. Atau mungkin teman-teman kerana dia sangat menghormati posisi kamu saat ini. Entah kamu single, kamu seorang janda atau duda, mungkin kamu sangat mengutamakan anak kamu, atau mungkin kamu adalah pasangan orang. Maka teman-teman, ada keinginan yang sangat mendalam ya. Keinginan seperti di sebalik air yang tenang itu, di dalam air itu teman-teman penuh dengan kegairahan. Seperti, it's funny, I don't know how to put it in words ya teman-teman ya. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Tetapi seperti walaupun kelihatan tenang, excuse me, jiwanya sangat bergelora. Seperti ingin mendekati kamu, berbicara dengan kamu, ingin memeluk kamu, tetapi tidak dapat melakukannya. Yang ditampilkan baik-baik saja. Yang ditampilkan seperti air yang tenang itu. Tetapi secara perlahan-lahan ya, sosok ini mencari cara untuk mendekati kamu. Teman-teman, orang ini masih lagi ya, jatuh cinta banget sama kamu jikalau ini menarik energi orang lama, tetapi jikalau ini menarik cinta baru. Benar-benar ingin merealisasikan cinta ini ke depannya. Teman-teman, dalam arti kata lain ya, jikalau kamu sempat bertanya akan perasaannya, dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia tahu teman-teman ya, ada kondisi yang akan menyakiti kamu dan ada kondisi yang akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, kita lihatkan pula kartu dari pihak kalian di sini ya. Seperti apa koneksi energimu ke dia saat ini. Okey teman-teman, sambil kamu bisa merasakan energinya yang turut memikirkan kamu, sewaktu kamu selalu memikirkan dia, Seven of Wands. Nah, ini teman-teman, kamu lihat ya, energi daripada kartu ini begitu sinkron banget ya. Kamu tetap mempertahankan dia di dalam hati, tetapi pada waktu yang sama, kamu juga mengalami kesulitan untuk benar-benar mendekatkan diri dengannya. Nah, ini kan sudah jelas dari tadi ya, mengapa dia terpaksa membatasi dirinya, kerana kamu juga begitu. Teman-teman, ada kalanya kamu benar-benar ingin berkomunikasi dengannya, tetapi itu perlu ditahan. Di saat kamu ingin mendekatinya, itu juga perlu ditahan. Seolah-olah kamu perlu membatasi diri. Dan ini benar-benar membuatkan kamu pusing. Kerana jauh di dalam hatimu, kamu sudah sangat merindukannya. Dan bahkan bertemu dengannya seperti bertemu ahli keluarga sendiri yang sudah lama tidak kamu temui. Nah, begitu ya. Tetapi teman-teman, ini seperti energi saling ya, terpaksa membatasi diri. Teman-teman, walaupun dalam kondisi diam-diaman ya seperti ini ya, energi daripada pihaknya itu jelas banget ya. Mungkin kamu terpaksa berhati-hati untuk membatasi diri, tetapi dia sangat menyayangi dan sangat mencintai kamu. Tetapi teman-teman, perasaan itu sepertinya terpaksa dikuburkan. Kalian di sini yang mendengar sudah pasti memahami ya apa yang cuba saya sampaikan di sini. Okey teman-teman, kemunculan Ten of Feathers. Nah, ini gambarnya ular guys. Energi yang tetap melilit ya. Nah, teman-teman, mungkin kalian berdua terpaksa membatalkannya, cancelling a lot of communication ya, mungkin membatalkan pertemuan, seperti melimitkan pergerakan diri ya. Tetapi teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini seperti walaupun tidak berdaya melakukan apa-apa, hatinya sudah terikat dengan kamu. Dia selalu memikirkan kamu dan bahkan sudah pun menetapkan hatinya ke kamu. Teman-teman, walaupun hubungan ini kandas sekalipun ya, nah ular itu tetap ular, akan tetap melilit. Dan pergerakan dari dia, nah ini kan seperti penyu itu, perlahan tetapi pasti akan sampai ke destinasinya. Teman-teman, walaupun kalian mungkin detik ini tidak berkomunikasi, dia mengalami kesulitan untuk melepaskan kamu, untuk tidak memikirkan kamu. Ada keinginan yang sangat kuat untuk memulai kembali ya sesuatu yang baru. Maka setiap pengakhiran pasti ada permulaannya. Teman-teman, ini gambarnya ular ya. Maka mungkin juga melibatkan orang-orang lain yang tertentu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang bisa merasakan kemunculan kamu di pikirannya setiap kali
Dan energi kalian berdua pasti akan terkoneksi lagi dan lagi. Kita lihatkan seperti apa seseorang yang bisa merasakan kemunculan kamu di pikirannya. Wow, teman-teman, belum apa-apa lagi sudah melihat kartu seperti ini ya. Love spell. Wow, ini seperti hati masing-masing yang sudah pun terikat ya kepada satu sama lainnya. Teman-teman, ini entah menarik cinta baru, entah ini menarik cinta lama, intinya kamu masih mempunyai perasaan cinta terhadap orang ini. Teman-teman, walaupun dia juga mungkin ya berdealing dengan orang lain, tetapi hatinya sangat mengutamakan kamu di sini. Kemunculan love spell menggambarkan sesuatu yang sebenarnya mengikat kalian berdua. Mungkin sejak sekian lama, mungkin baru-baru ini. Kemunculan love spell menggambarkan ikatan yang tidak bisa dipisahkan, seperti terikat melalui love spell. Teman-teman, orang ini seperti menyimpan hatinya untuk kamu ya. Begitu juga dengan kamu, walaupun kalian berdua mungkin tidak bisa mendekati satu sama lainnya. Kita lihatkan lagi di sini ya. Water sign. Nah, ini teman-teman, dengan tepat menarik energi seseorang yang berelemen air. Nah, ini teman-teman menarik zodiak Pisces, Cancer dan Scorpio. Tertera di sini ya, Cancer, Scorpio and Pisces. Maka teman-teman tidak ada kebetulannya selain daripada love spell, ciri-ciri menarik zodiak seseorang berelemen air. Pisces, Cancer dan Scorpio. Nah, tidak ada kebetulannya, kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, Mercury retrograde menggambarkan communication breakdown. Teman-teman di sini ingin banget untuk berkomunikasi, tetapi separuh jalan ya, sedang berkomunikasi, kalian tidak lagi berkomunikasi. Ini seperti mungkin ya, di saat mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi, itu tidak dilanjutkan. Kemudiannya masing-masing diam, masing-masing menarik diri, kamu menanti dia, dia menanti kamu takut untuk menghubungi, dia juga takut untuk menghubungi kamu. Nah, saya menangkap gambaran yang seperti itu daripada kartu ini. Maka teman-teman, ini membuatkan kalian berdua berbicara dari hati ke hati melalui energi. Kamu kan tidak berani untuk sekali lagi menghubunginya. Dia juga tidak berani untuk sekali lagi menghubungi kamu. Maka kalian berdua berbicara dari hati ke hati melalui energi. Maka seperti tema readingan hari ini ya. Ada yang bisa merasakan bahawa kalian berdua masih lagi memikirkan satu sama lainnya. Teman-teman, orang ini seorang pencinta haiwan ya. Dia mungkin memiliki beberapa haiwan peliharaan ya, seperti kucing, anjing, memelihara ikan, memelihara burung, memelihara kelinci, apa sahaja haiwan peliharaannya. Ini seperti menarik energi seseorang yang pencinta haiwan. Animal lovers ya. Dan teman-teman, orang ini masih lagi meninggalkan jejak-jejaknya di hati kamu sejak sekian lama. Entah mengapa ya, di saat melihat ke arah pets, teman-teman, ini seperti energi, kamu tahu sewaktu kita menyayangi ya haiwan peliharaan kita. Saya menangkap gambaran orang ini sangat menyayangi kamu. Kamu juga sangat menyayangi dia. Atau mungkin kalian sempat exchange ya haiwan peliharaan di sini. Mungkin ada momen seperti itu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain menarik zodiak berelemen udara. Nah, ini teman-teman, Gemini, Libra, Aquarius. Setelah kemunculan Cancer, Scorpio dan Pisces, di sini menarik zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Teman-teman, jangan risau ya. Sebentar lagi saya tetap akan membuka beberapa kartu ya untuk melihat sama ada menarik zodiak-zodiak yang lainnya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain, move on. Nah, ini kondisi di mana seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, kalian sudah pun mulai move on dengan hidup masing-masing ya. Ada energi yang sempat berakhir di sini, dia move on dengan hidupnya dan kamu move on dengan hidup kamu. Entah teman-teman kalian terpisah, dia meninggalkan kamu atau kamu pergi meninggalkan dirinya. Okey teman-teman, gambling. Teman-teman, ini ada beberapa energi ya. Melalui kartu ini boleh dikatakan beberapa yang lain, ini adalah penglibatan energi yang hubungan yang agak beresiko. Atau teman-teman, kamu masih lagi berdealing dengan seseorang yang sangat kamu cintai, tetapi masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruknya. Entah kebiasaan-kebiasaan buruknya itu, kamu tahu ataupun tidak. Nah, ini melibatkan perjudian ya.
bermain game online, ataupun mungkin teman-teman, orang yang meminum minuman alkohol secara berlebihan, ada kebiasaan-kebiasaan buruknya, entah itu kamu tahu atau tidak, sewaktu kamu mencintainya. Nah, jikalau ini energi orang baru, maka sudah pasti kamu perlu mengenali dengan lebih dalam lagi. Tetapi jikalau ini menarik energi orang lama, itu belum tentu ya, kamu tahu kebiasaan-kebiasaan buruknya. Setelah jatuh cinta, mungkin kalian berpisah, maka kamu tidak tahu apakah sosok ini memang memiliki kebiasaan buruk yang tidak kamu tahu langsung ya. Okey teman-teman, ini termasuklah apa saja ya, perjudian, minuman alkohol, bermain game online, banyak kebiasaan-kebiasaan buruknya. Mungkin juga menarik energi seseorang yang suka menunda-nunda, melakukan sesuatu secara berlebihan, itu kamu sesuaikan. Ya, beberapa yang lain teman-teman ini seperti menarik energi hubungan yang cukup beresiko. Maka ini mungkin sedikit sebanyak menjelaskan mengapa kalian berdua sempat membatasi diri. Okey teman-teman, kita beralih ke kartu ini pula ya. Kita cuba lihatkan. Jadi bagaimana dia menanggapi kehadiran energimu dalam pikiran dan hatinya. Di saat sosok ini ya bisa merasakan yang kalian berdua masih lagi ya memikirkan satu sama lainnya, kita cuba lihatkan bagaimana dia menanggapi kehadiran energimu dalam pikiran dan hatinya dia. Bagaimana dia merespon energi ini? Kita lihatkan ya. Kamu di sini pasti ingin tahu ya, jikalau kamu mungkin sesekali ya mengingati dia atau memikirkan dia, atau mungkin kamu merasakan kamu selalu memikirkan dia, maka sudah pasti dia akan bisa merasakan energimu ya. Kita lihat bagaimana dia merespon ke arah energimu. Teman-teman, codependency. Nah, ini seperti kartu yang saya sebutkan tadi ya. Kartu yang ada gambar ular ini. Teman-teman, masih ada energi ketergantungan di antara satu sama lainnya. Bukan tidak mahu melepaskan, tetapi tidak bisa untuk melepaskan. Teman-teman, saya menarik dari tadi ya, orang ini memiliki perasaan cinta yang cukup mendalam ke arah kamu ya. Maka ada energi ketergantungan terhadap satu sama lainnya. Orang ini seperti sudah terbiasa ya merasakan kehadiran energi kamu di dalam pikiran dan hatinya. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti love spell ini, sesuatu yang sudah pun mengikat kalian berdua. Okey teman-teman, kemunculan daydream. Wow teman-teman, di saat dia bisa merasakan kehadiran energimu, nah ini teman-teman, this person is starting all over again ya, mulai merindukan kamu, melamunkan kamu, merenungkan kamu. Teman-teman, walaupun sedang dalam waktu bekerja, dia akan mengambil beberapa detik untuk melamunkan kamu kerana bisa merasakan kehadiran energimu. Masih memikirkannya, bagaimana untuk berbicara dengan kamu, bagaimana untuk mendekati kamu, bagaimana rasanya jikalau kalian bertatapan mata. Banyak hal lamunan-lamunan yang muncul di dalam pikirannya dia. Sehingga lamunan-lamunan ini mengganggu pekerjaannya. Maka teman-teman, kamu benar-benar menguasai pikirannya ya. Kita lihatkan lagi bagaimana dia menanggapi kehadiran energimu di pikiran dan hatinya. Security. Teman-teman, orang ini merasa aman dan nyaman banget ya apabila merasakan energi kamu. Kamu ini seperti rumahnya dia, memberikan perasaan yang aman, perasaan yang cukup bahagia, dan seperti merasa seseorang yang pulang ke rumahnya. Teman-teman, dia memang sempat merasakan perasaan ini ya sejak sekian lama, bukan hanya sekarang. Sentiasa merasa aman di saat memikirkan energi kamu ya. Okey teman-teman, di sini berbicara mengenai ingin berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Kartu di atasnya Mercury retrograde yang menggambarkan gabungan kedua kartu ini ya. Saya menangkap seperti ada keinginan untuk benar-benar siap dan kembali menghubungi kamu. Ini mungkin akan memakan waktu teman-teman ya. Mungkin akan mengambil sedikit masa. Tetapi teman-teman, saya menangkap gambaran memang ada keinginan yang kuat untuk kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Kita lihat lagi ya. Bagaimana dia menanggapi kehadiran energimu dalam pikiran dan hatinya. Wow teman-teman, sudah ada energi codependency. Di sini muncul pula soul connection. Nah, ini kan dua jiwa yang terkoneksi.
Maka seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak dapat berbicara secara nyata, kalian berbicara hati ke hati melalui energi. Nah, ini kan soul connection. Teman-teman, dia tahu ya, apabila bisa merasakan energi kamu yang memikirkannya, dia tahu. Kamu juga turut memikirkan, dia juga turut memikirkan dirimu. Ini kan dua jiwa yang memikirkan satu sama lainnya. Di sini teman-teman, menurut saya tidak ada kebetulannya ya. Mungkin water sign, Pisces, Cancer, Scorpio berdealing dengan air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ada zodiak yang berdampingan di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Kemunculan transformation. Wow, kalian mendapat kartu ini 2 kali teman-teman. Ini seperti rebirth, sesuatu yang bertransformasi. Melalui kartu ini teman-teman, saya menarik energi seseorang yang ingin memulai dari awal lagi, melakukan sesuatu yang baru dengan kamu dan untuk menghidupkan kembali ya memori-memori itu dan melangkah maju bersama. Teman-teman, saya menarik energi perasaan yang mulai revolving ya, seperti mungkin di kala itu orang ini sangat menyayangi kamu, tetapi di saat kalian kembali terkoneksi, ada perasaan cinta yang hadir dari hatinya, seperti mencintai kamu secara berperingkat ya. Entah mengapa saya merasakan energi itu ya. Melalui kartu transformasi, teman-teman, saya boleh pastikannya jika ini menarik energi orang lama, orang ini gagal move on dari kamu. Dan bahkan perasaan ini masih lagi berbunga-bunga. Dan semakin berbunga-bunga ke depannya. Ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu ya. Apatah lagi kartu ini diletakkan bersebelahan soul connection. Okey teman-teman, flirt. Nah, kamu lihat. Masih ada keinginan untuk flirting dengan kamu. Masih ada keinginan untuk berbicara denganmu. Masih ada keinginan untuk bercanda denganmu. Teman-teman, ini seperti banyak hal yang perlu dibicarakan ya. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ingin mendengar suara kamu, menatap wajah kamu seperti dulu. Nah, ini teman-teman, entah kamu mengingatkan dia kepada seseorang atau teman-teman dia memang tidak bisa melupakan kamu ya. Nah, jikalau kamu mengingatkan dia kepada seseorang, teman-teman, dia mengingati kamu di kali pertama kalian bertemu. Sewaktu kalian remaja, sewaktu kalian di sekolah, sewaktu kalian di kuliah ya. Saya tidak tahu, saya sempat merasakan energi itu. Kerana energi ini kan muncul bersebelahan dengan transformation. Maka ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Wow teman-teman, surprise. Kamu tahu bagaimana dia menanggapi kehadiran energimu dalam pikiran dan hatinya. Dia surprise banget. Dia surprise banget, happy banget, bangga banget di saat menyadari bukan hanya dirinya yang selalu mengingati kamu. Bangga dan happy banget di saat menyadari kamu juga begitu. Nah ini teman-teman, it came as a little surprise dan dia cukup terkejut. Terkejut dengan merasakan energi kamu. Membuatkan hatinya berbunga-bunga, melonjak keriangannya, merasa happy banget, merasa sangat bersemangat. Teman-teman, dan seperti ada sesuatu yang ingin diraihkannya bersamamu. Nah itu ya, cara dia menanggapi energi kamu yang muncul di hati dan pikirannya dia. Okey teman-teman, zodiak terkuat ataupun zodiak lain ya yang sempat muncul di readingan hari ini, jikalau berlandaskan kepada kartu-kartu tarotnya. Teman-teman, zodiak Scorpio paling kuat di sini ya, lebih mendominasi ya, didampingi selain daripada zodiak berelemen air, berelemen udara. Teman-teman di sini Capricorn, Virgo, Gemini, Leo. Gemini juga kuat di sini teman-teman ya. Kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Saya tidak tahu teman-teman apakah zodiak ini akan berulang ya guys. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Leo sekali lagi, Sagittarius, Capricorn sudah saya sebutkan tadi ya, muncul sekali lagi, Pisces, Scorpio, Aries dan juga zodiak Virgo. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya menggunakan kartu yang berbeza. Di saat merasakan energimu, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan segera. Kita lihatkan ya. Apa yang men-trigger suasana di hatinya di saat merasakan kehadiran atau kemunculan energimu di pikiran dan hatinya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan segera.
Wow, teman-teman ring. Jikalau bisa menikahi kamu ya, teman-teman, sosok ini benar-benar ingin menjadikan kamu miliknya dia. Teman-teman, ini banyak energinya. Hal pertama yang dia pikirkan juga, jikalau kalian di sini seperti yang saya katakan tadi ya, sudah memiliki pasangan, maka teman-teman ini yang dipikirkannya. Apakah kerana isu ini membuatkan dia terpaksa membatasi diri ya? Tetapi jikalau ini hubungan yang memungkinkan, teman-teman orang ini benar-benar memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen dengan kamu. Ingin menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Nah, ini bagi hubungan yang masih lagi memungkinkannya. Tetapi jikalau kamu di sini mungkin orang yang sudah berpunya, maka teman-teman ini dijadikan alasan mengapa dia begitu kecewa, tidak dapat bergerak pantas ke arah kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan crossroad. Nah, ini teman-teman, kamu lihat ya, kartu ini muncul bersebelahan dengan kartu ring, membuat ataupun menyulitkan situasinya untuk ke kiri atau ke kanan. Bertemu salah, tidak bertemu salah. Ingin berbicara sakit, tidak berbicara juga sakit. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, orang ini benar-benar bingung ya. Saat merasakan energi kamu, dia masih lagi seperti mempertikaikan. Apakah kalian sepatutnya berjumpa ataupun tidak? Teman-teman, ada isu-isu yang tidak terjawab di sini ya. Bingung banget untuk apa yang perlu dilakukannya, apakah langkah yang perlu diambil ke depannya. Dia merasa sangat bingung, sangat lost ya, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Kerana perasaannya begitu menyayangi kamu ya. Dan saya juga sempat merasakan, teman-teman, kamu lihat ya, energi the moon. Orang ini sebenarnya sudah sangat-sangat merindukan kamu, tetapi terpaksa menguburkan kerinduan di hatinya. Beberapa yang lain diam-diam mencintaimu kerana ada kegelisahan, perasaan takut, tidak cukup berani untuk mendekati kamu. Teman-teman, seperti yang saya katakan, beberapa yang lain sudah terlalu merindukan kamu, tetapi terpaksa memendam perasaan itu. Dia sering memimpikan kamu ya. Suatu di waktu malam, dia akan memikirkan kamu. Seperti itu ya, memimpikan kamu. Dan seolah-olah teman-teman, sebenarnya saya sempat merasakan energi kesedihan ya dari kartu ini. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, yang membuatkan dia benar-benar sedih banget. Mengapa setelah bertemu kembali dengan kamu, nah ini khususnya untuk kalian yang sempat lost kontak ya, tetapi setelah kembali mengetahui akan keberadaan kamu, terpaksa menguburkan perasaan itu. Ada kesedihan di dalam hatinya, kerana kerinduan yang timbul di hatinya itu sudah semakin memuncak. Baik teman-teman, memang ada keinginannya untuk mendekati kamu. Okey teman-teman, tetapi kegelisahan tetap seperti menghantui ya pikiran dan hatinya. Kemunculan mice menggambarkan ketidakberanian untuk bertindak dan melakukan sesuatu ya. Gelisah banget teman-teman, stres banget di saat memikirkan jalan keluarnya. Okey teman-teman, di sini mungkin ada yang bersiul ular, mungkin ada yang bersiul tikus ya. Baik teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung pembacaan. Kita cuba lihatkan. Seseorang yang menanggapi energimu seperti ini ya, siapa dia? Okey teman-teman, saya bukakan initialnya dulu dan kemudiannya saya akan bukakan kartu pesannya ya. Kita lihatkan di sini. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf W, H, F, E, S, G, I, K, X, L, U, Q, M, C, Z, B, V, R, A. Baiklah teman-teman, ini adalah initial ataupun huruf-huruf namanya ya. Kita lihatkan ke arah kartu terakhir ini ya. Apa yang mungkin dibisikkan hatinya ke kamu tanpa sepengetahuanmu? Kita cuba dengarkan ya. Seseorang yang bisa merasakan bahawa kalian berdua selalu atau sedang memikirkan satu sama lainnya. Kira-kira apa yang ingin dibisikkan hatinya kepada kamu? Sesuatu yang perlu kamu ketahui ya. Kita cuba dengarkan. I'm afraid to lose you. Teman-teman, sosok ini sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu ya. Apapun situasi yang sedang terjadi di antara kalian berdua, sosok ini tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini bagi kalian yang mungkin ya sempat tidak mengabari, lost kontak ya. Apabila sudah tahu keberadaan kamu, dia tidak mahu kehilangan kamu kali keduanya. Seperti itu ya. Do not wait for me please.
Teman-teman, beberapa di antara dia yang masih lagi bingung, sangat mengharapkan cintamu. Tetapi teman-teman, dia juga tidak mahu memberikan kamu harapan palsu ya. Dia tidak mahu kamu terlalu mengharapkan atau menantinya. Tetapi pada waktu yang sama, kerana kebingungannya, dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. I I I can't stop thinking about you. Ini sebenarnya ejaannya salah teman-teman ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Walaupun mungkin ada keinginan untuk berhenti memikirkan kamu, tetapi dia tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Ada banyak salah ejaan ya di kartu-kartu ini ya. Itu yang saya lihat dari tadi ya. Okey teman-teman, why do I deserve someone like you? Teman-teman, ada kalanya dia merasakan dia ini seperti tidak pantas untuk mendapatkan kamu ya. Kamu ini sosok yang sangat kuat, kamu ini sosok yang sangat charming, kamu ini sosok yang sangat hebat, dan dia merasakan apakah dia pantas untuk memenangkan cintamu. Maka teman-teman, beberapa di antara dia di sini mungkin orangnya sempat merasa minder ya. Okey teman-teman, I cannot do this right now. Ada banyak hal yang ingin dia lakukan dengan segera, tetapi teman-teman kerana kesibukannya, maka ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan sekarang ini ya. Okey teman-teman, kita buka satu kartu lagi. Bisikan terdalam hatinya, I wish I could be fully honest with you. Teman-teman, ada banyak hal yang ingin diungkapkan secara benar. Tetapi teman-teman, apakah mungkin ada hal-hal yang jikalau diungkapkan secara benar, itu akan sangat menyakiti kamu. Maka jikalau ini berbalik lagi kepada kartu yang pertama ya, kerana sosok ini tidak mahu kehilangan kamu. Maka teman-teman, ada hal-hal yang tidak diungkapkannya kerana dia tidak mahu kehilangan kamu sekali lagi, atau tidak mahu kehilangan kamu ya sampai kapanpun. Okey, kita lihatkan lagi di sini. If I could go back in time, I would handle us differently. Teman-teman, jikalau dia bisa kembali ke waktu yang lalu ya, ada banyak hal yang ingin diperbaikinya. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan dengan lebih baik lagi ya. Mungkin dia merasakan hal-hal yang sudah berlalu itu, dia mungkin tidak melakukan yang terbaik dari pihaknya dia. Maka jikalau dia diberikan kesempatan teman-teman ya, mungkin dia dapat mengendalikan isu kalian jauh dengan lebih baik lagi. Nah, ini kalian sesuaikan kartu mana yang lebih memanggil ya. Okey teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa ada pepatah yang mengatakan bahawa pria jatuh cinta melalui matanya, sementara wanita jatuh cinta melalui telinganya atau pendengarannya. Dan cinta bukanlah tentang saling menatap, tetapi tentang melihat ke arah yang sama bersama-sama. Dan ini akan menciptakan ledakan energi yang cukup luar biasa. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.